مولانا مولانا يا سميد أنا برحمتك يا ربي لا تفرجنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Untuk yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri pada seperti saat sekarang ini. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Ramadan bukan cuma soal menahan lapar dan haus, bukan cuma menguatkan perut, tapi waktu untuk menguatkan hati. Ini kesempatan emas untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan Allah dan membangun hidup yang lebih baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Di bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amalan, termasuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah dan fitnah. Ghibah sendiri yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, sedangkan fitnah adalah menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan permusuhan. Kedua perbuatan ini merupakan dosa besar yang dapat merusak pahala puasa dan membuat hati menjadi kotor. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga lisan di bulan Ramadan ini. Ada beberapa cara untuk menjadikan bulan Ramadan ini lebih bermakna dan menghindari perbuatan ghibah dan fitnah. Yang pertama yaitu berbicara hal yang baik dan bermanfaat. Sekiranya kita akan berbicara soal keburukan atau soal yang tidak penting, tidak memberikan faedah manfaat untuk kita dan masyarakat atau orang sekitar kita, lebih baik kita menahannya, ya. Jadi lebih baik menahannya untuk tidak kita utarakan. Yang kedua adalah menghindari membicarakan keburukan orang lain. Biasanya kalau kita sudah bertemu atau berkumpul dengan sekelompok orang atau teman, kita pasti biasanya menceritakan keburukan orang lain. Tapi ketika kita bisa menahannya, insya Allah kita bisa menghindari hal itu. Yang ketiga, selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Jangan terbiasa untuk membuat berita ataupun sebuah cerita yang kita dengar dari seseorang yang belum tahu kebenarannya secara langsung, kebenarannya yang benar-benar akurat ataupun bukan dari narasumber yang mengalami itu sendiri. Yang keempat adalah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah diucapkan tapi kadang sulit untuk dilakukan. Itu adalah memaafkan kesalahan orang lain, melupakan hal-hal yang membuat kita kecewa, sakit hati. Itu bagi sebagian orang itu susah, tapi ketika kita mau mencoba,
legowo untuk memaafkan orang lain, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang. Yang kelima adalah menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Nah, apalagi ini bulan Ramadan, apapun yang kita lakukan dengan niat untuk memberikan kebaikan untuk orang lain, diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan sekitar, itu dicatat sebagai ibadah. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan yang bernilai ibadah di bulan Ramadan ini. Selanjutnya adalah dengan menjaga lisan, insya Allah kita dapat meraih kemuliaan di bulan Ramadan dan terhindar dari dosa ghibah dan fitnah. Nah, itu sekali lagi yang bisa membuat kita tersadar ataupun bisa mengendalikan dari fitnah dan ghibah itu adalah tidak lain tidak bukan adalah diri kita sendiri. Puasa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melatih agar lebih berhati-hati dalam berucap, baik secara langsung maupun di media sosial. Nah, sekarang semuanya pasti sudah mempunyai alat komunikasi berupa HP. Itu juga bisa menjadi sarana untuk berbuat fitnah ataupun ghibah. Dengan chat, dengan sama teman, membicarakan orang lain melalui WA, itu bisa saja terjadi. Mari manfaatkan waktu dan keseharian kita untuk menyebarluaskan kebaikan dan berbagi ilmu dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi hal-hal yang kelak akan kita sesali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu pasti akan diminta